Ferry Irawan tersangka KDRT terhadap Vena Melinda resmi ditahan Polda Jatim, setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Penyidik memutuskan melakukan penahanan terhadap Ferry setelah melakukan serangkaian pemeriksaan termasuk memeriksa kesehatan Ferry Irawan. Setelah diperiksa oleh dokter kemudian tadi juga dilakukan pemeriksaan terkait sidik jari, ya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan FI. Kami melakukan identifikasi terhadap yang bersangkutan, ujar Kabidumas Polda Jatim Kombes Dirmanto, kepada wartawan, Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023, malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan telah terpenuhinya syarat objektif yang diperlukan oleh penyidik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Ferry dilakukan penahanan. Ia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jadi syarat objektif yang dimiliki penyidik untuk melakukan penahanan, ujarnya. Ferry Irawan yang didampingi penasihat hukum, Jeffrey Simatupang muncul di depan wartawan. Dengan mengenakan pakaian tahanan dan memakai masker, Ferry Irawan menyampaikan permohonan maaf. Penasihat hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang sempat meminta kepada polisi agar tidak menahan kliennya. Sebab Ferry Irawan sedang sakit. Kami meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena pintu komunikasi itu tetap terjalin, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, ujarnya. Ferry Irawan ditahan setelah polisi memastikan bahwa Ferry tidak mengalami gangguan kesehatan. Kabid Dokes Polda Jatim Kombes Erwin Zainul Hakim menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Ferry Irawan. Menurutnya, kesehatan Ferry tidak menjadi halangan bagi penyidik untuk melakukan penahanan. Hasil pemeriksaan oleh tim Bidokes yang dipimpin Kasubdit Dokpol kami simpulkan bahwa tidak menjadi halangan untuk proses lanjut. Tidak ada kendala di bidang kesehatan, ujar Kombes Erwin Zainul Hakim, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Kombes Erwin mengatakan bahwa secara medis Ferry dinyatakan tidak mengalami gangguan kesehatan berarti yang menyebabkan penahanan tidak bisa dilakukan oleh penyidik yang sedang menangani kasusnya. Secara medis tidak ada kendala untuk dilaksanakan tahap lanjut daripada penyidik. Kami ambil darah, kami periksa fisik, termasuk kami melaksanakan pemeriksaan fisiknya dan pemeriksaan jantung, ujar Kombes Erwin. Datang memakai kemeja putih dan bertopi serta memakai masker, Ferry sempat menyatakan bahwa sebenarnya dirinya sendiri masih berharap komunikasi antara dirinya dengan Vena Melinda dibuka. Ia ingin menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Dilansir dari CNN.com, Ferry menceritakan kronologi versinya. Ferry mengaku dirinya dan Vena memang terlibat percekcokan saat menginap di hotel di kawasan Kediri, Jawa Timur. Hanya saja, dia tidak memukul. Ferry membantah melakukan KDRT kepada Vena Melinda. Ia mengatakan hanya ingin menenangkan sang istri yang histeris. Waktu itu, saya berniat menenangkan istri yang histeris. Istri saya berusaha menyakiti diri sendiri. Saya mengangkat dia ke kasur, dia menempelkan mukanya ke saya, kata Ferry mengawali bantahannya, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Kemudian muncul kata-kata yang sudah tak sepantasnya keluar dari mulut seorang istri, saya rebahkan dia. Pada saat itu saya dibilang mematahkan hidungnya, ujar Ferry. Sebelumnya diberitakan, Vena Melinda melaporkan suaminya, Ferry Irawan atas dugaan KDRT, ke Polres Kediri Kota, Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023. Hidung Vena disebut mengalami pendarahan usai ditekan kepala Ferry. KDRT itu, diduga dilakukan Ferry di salah satu hotel di Jalan Dohok Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023. Hasil visum Vena menunjukkan adanya pendarahan di bagian hidung karena adanya tekanan dari kepala Ferry. Kasus tersebut lalu ditangani Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jatim. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, spray, handuk dan sampel darah di TKP. Nah, pemirsa Poros Jakarta, bagaimana pendapat Anda tentang kasus KDRT ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa pula subscribe untuk mendukung channel Poros Jakarta. Terima kasih pada yang telah mendukung dan menonton video ini. Salam bahagia selalu.